Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala an-nabiyil karim, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Saudara-saudariku sebangsa setanah air, shaimin dan shaimat, di antara peristiwa teragung dan istimewa yang berlangsung di bulan Ramadan adalah peristiwa diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu utama. Peristiwa ini bahkan tegas diungkapkan oleh Al-Quran mengiringi paket rangkaian ayat-ayat puasa. Bila kita baca paket rangkaian ayat puasa ini, kita temukan dari ayat 183, 184, 185, 186, dan 187 di surah Al-Baqarah, surah kedua dalam urutan mushaf Al-Quran. Maka penegasan ini kita temukan di ayat pertengahannya, yaitu ayat 185. Allah Subhanahu wa Ta'ala tegas menyampaikan, berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Di bulan Ramadan yang diwajibkan engkau menjalani ibadah puasa itu, saat itulah diturunkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan bukan sekedar menjadi kitab bacaan, untuk sekedar kita tilawahi, kita baca, kemudian kita lantunkan dalam keseharian. Tujuan utama Al-Quran diturunkan, kata Allah, hudan linnas, adalah sebagai pedoman berkehidupan untuk seluruh manusia tanpa kecuali. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelas dari pedoman itu. Dijelaskan bagaimana kita terlahir, untuk apa kita berkehidupan, bagaimana perkembangan dan tumbuh kita dari kecil sampai dengan dewasa, bagaimana kita memilih beraktivitas di dunia yang kita jalani ini, bagaimana kita menata kehidupan yang baik, apa yang harus dikerjakan, apa yang mesti ditinggalkan. Bagaimana kita menjalani hidup sampai ke ujung wafat kita meninggalkan dunia. Peristiwa apa yang terjadi dalam konteks kita meninggalkan dunia ini saat sakaratul maut. Apa yang terjadi di alam kubur. Bagaimana keadaan manusia saat dibangkitkan. Seperti apa peristiwa dalam kebangkitan itu. Bagaimana dan kapan serta di mana manusia dikumpulkan setelah kebangkitan, hingga pada puncaknya adalah penghisaban dan penentuan. Apakah mendapatkan ridha dan rahmat Allah dengan surga itu, ataukah bertempat di tempat hukuman yang kita kenal dengan neraka itu. Itulah Al-Quran. Jadi saat kita diperkenalkan oleh Allah dengan Al-Quran, mukjizat teragung yang melekat pada kerasulan Nabi Muhammad SAW, dalam saat yang bersamaan kita diajari tentang cara berkehidupan. Al-Quran bukan sekedar mukjizat. Al-Quran adalah manhaj. Al-Quran adalah pedoman yang mengeluarkan kita dari segala macam kerumitan dan kesulitan hidup, menjadi cahaya yang mengiringi kita pada kemudahan dan kenyamanan dalam berkehidupan. Itulah sebabnya Allah memberikan satu contoh yang menggugah pada diri kita dan mengajak akal kita dalam saat yang bersamaan untuk berpikir. Saat Al-Quran diturunkan di komunitas yang begitu dalam tingkat kriminalitasnya. Semua ragam keburukan nyaris sempurna dilakukan pada komunitas dimaksud, sehingga disebutlah masyarakat ini dengan nama jahiliyah. Perampokan, perzinaan, mabuk, pembunuhan, tipu-menipu, pembegalan, komplit terjadi di lingkup masyarakat ini. Lantas apa yang terjadi? Allah tidak mengembalikan tongkatnya Musa alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW, atau menitipkan mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam pada Nabi Muhammad SAW. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan satu pedoman tata cara berkehidupan yang elegan, yang ideal, sehingga mampu merubah tatanan masyarakat yang berada di titik nadir keburukan itu, berubah menjadi contoh teladan pada masyarakat terbaik yang pernah hidup di muka bumi. Jahiliyah berubah menjadi khair ummah. Diturunkan Al-Quran menjadikan
hati yang keras dan kasar menjadi lembut dan begitu baik. Pencuri berubah menjadi orang yang sangat dihormati. Orang yang rakus berubah menjadi orang yang begitu dermawan. Orang-orang pecundang berubah menjadi pemenang. Orang-orang pemukul berubah menjadi perangkul. Semua jenis kebaikan yang dibawa oleh Al-Quran berhasil merubah masyarakat itu dari sekedar jahiliyah menjadi istimewa khairu ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang pernah terlahir dan berkehidupan di bumi. Demikian persaksian Allah pada transformasi perubahan masyarakat jahiliyah yang terjadi. Dan menariknya, kurikulum ini tidak hanya berlaku di kalangan masyarakat yang hidup di era Nabi. Ia dijaga oleh Allah sampai semua kita kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Al-Quran menjadi saksi untuk kita, pemberat mizan kita, syahidun lana au syahidun alaina. Ia bahkan menjadi syafaat bagi orang-orang yang mau mencintai, mendekat, berinteraksi dan mengamalkan kandungannya. Syafi'an li ashabihi. Nabi menegaskan ia bisa menjadi syafaat untuk sahabat-sahabatnya, untuk yang gemar mencintai dan mengamalkan isinya. Itulah Al-Quran. 114 surah, 30 juz, 6.236 ayat kurang lebih, 52.000 kosakata. Keseluruhannya bukan sekedar kalimat-kalimat yang dibacakan. Betul, membaca mengantarkan kita pada kedamaian, ketentraman. Itulah Al-Quran. Membaca sesungguhnya adalah gerbang untuk mendalami makna. Kita membaca Quran untuk tahu isinya. Kita baca Al-Quran untuk mendalami maknanya. Dan seluruh makna Al-Quran, dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, adalah kurikulum kehidupan. Sekali lagi, tidak hanya berlaku di era Nabi, tapi era setelahnya sampai kita kembali kepada Allah. Itulah sebabnya kemajuan Islam itu dicapai ketika umatnya mampu dekat, memahami, dan mau mengamalkan isi Al-Quran. Silahkan kita bisa cek bagaimana Islam bisa berkembang sampai dengan ke Afrika, sampai dengan ke Eropa di Andalusia, bahkan sampai dengan ke Nusantara, datang tanpa ada peperangan dengan penuh kedamaian dan memberikan satu perubahan pada kehidupan masyarakat di tatanan Nusantara. Semua berkeadilan sosial. Yang tadinya didapati ada kasta-kasta, tingkatan-tingkatan dalam berkehidupan. Masyarakat sungkan untuk bergaul satu dengan yang lainnya karena ada sekat dan batas-batas. Islam datang memberikan sifat berkeadilan sosial untuk semua. Islam datang mengajarkan cara berketuhanan yang Maha Esa yang benar. Islam datang memanusiakan manusia sehingga konsepnya datang dengan keadilan dan penuh dengan keadaban. Islam datang menyatukan sehingga persatuan itu dirasakan begitu baik. Islam datang dengan suasana kerakyatan yang begitu baik, yang dipimpin oleh hikmat, yang melahirkan kebijaksanaan, yang bermusyawarah dalam setiap persoalan, dan mewakilkan persoalan kepada pakar-pakar di bidangnya, sehingga terjadi keadilan sosial bagi seluruh masyarakat yang dapat menikmatinya. Itulah fungsi Al-Quran. Itulah Al-Quran. Ramadan, khususnya saat kita masuk ke tanggal 17, sebagian ulama memberikan penjelas bahwa ini diantara momentum awal diturunkannya Al-Quran dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Dari langit dunia baru ditebarkan kepada perjalanan masyarakat Islam di era Nabi SAW melalui Nabi Agung yang sangat mulia itu. Turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfud ke langit dunia yang diviralkan dan diketahui oleh semua bagian penduduk langit, itulah yang disebut dengan Nuzul Al-Quran, yang memberikan gambaran besar yang terdapat di dalamnya kemuliaan di satu malam, yaitu malam Al-Qadar. Sedangkan turunnya kepada Nabi SAW sesuai dengan peristiwa-peristiwa dan kebutuhan masyarakat pada saat itu, sehingga menjadi kurikulum bagi kita sampai dengan saat ini, diberikan oleh Allah dalam durasi waktu yang sesuai dengan perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Kurang lebih 22 tahun beliau berkehidupan dan menjalani masa dakwah. Untuk itu, teman-teman semua, sekarang saatnya kita mengeluarkan kembali kurikulum itu. Yang menjadi pelajar, keluarkan ayat-ayat yang membimbing kita bagaimana cara belajar yang baik. Tidak mudah lupa, memahami dengan benar, mengamalkan apa yang kita pahami dan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa bernegara. Ayat-ayat tentang penyelenggara negara
bagaimana menjadi pemimpin yang adil, yang baik. Ayat-ayat tentang kehakiman, bagaimana menjadi hakim yang jujur, yang mulia, sehingga dipanggil dengan kalimat yang mulia. Ayat-ayat tentang keamanan saat bertugas di TNI, di Polri. Ayat-ayat tentang parlemen, bagaimana menjadi utusan yang baik, bagaimana menjaga amanah masyarakat, bagaimana seorang anggota dewan akan dihisab. Ayat-ayat tentang bisnis, bagaimana berbisnis yang benar, yang tidak merugikan, tidak memonopoli, mensejahterakan, membangun kemakmuran untuk sesama. Ayat-ayat tentang kerakyatan, bagaimana menjadi rakyat yang baik, bagaimana menjadi rakyat yang kompak, bagaimana menjadi rakyat yang akur, yang bersatu, terjauh dari perpecahan. Ayat-ayat yang membimbing para ustadz, para agamawan untuk menjadi pencerah, menghindari diri dari berbagai tipu daya tarikan dunia, bukan menjual diri, menjual ayat-ayat demi kepentingan-kepentingan materi. Semua tuntunan itu mengantarkan kita pada kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Itulah Al-Quran. Saatnya untuk merenung kembali, saatnya untuk berinteraksi dengan serius dan mengamalkan isinya. Setidaknya kita bisa amalkan di tempat yang kita cintai ini, di negara yang kita pijak, negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari ahli Al-Quran, yang diterangi di dunia, diberikan cahaya di alam kubur, dan mendapat syafaat saat di akhirat kelak. Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran, waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya, nuran lana fil qubur, wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.